wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah dilakukan break untuk istirahat dan sholat. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi ketiga, yaitu tentang fikih ibadah Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah berada di tengah-tengah Zoom ini, Bapak Dr. Haji Ahmadi Rozali. Sebelum kami persilahkan, izinkanlah saya selaku moderator menyampaikan kurikulum vitae singkat tentang beliau. Nama lengkap Dr. Haji Ahmadi Rozali, LCMA LLM, pangkatnya Lektor, jabatan dosen AIK Muhammadiyah Jakarta, pendidikan terakhir Doctor of Philosophy atau PhD Islamic University Omdurman. Materi yang akan disampaikan berkaitan tentang fikih ibadah muamalah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rozali, LPMA LMM. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rektor dan beserta wakil, baik itu Puket 1, 2, dan 3, juga yang kami hormati seluruh Sivitas Akademika, khusus yang kemudian menjadi pionir dalam rangka berjalannya acara Baitul Arqam ini. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, namun ada guru Imam Syafi'i yang bernama Sufyan Ibnu Uyainah yang menyatakan ada maqam lebih baik, lebih mulia dari sekedar menyebutkan nama, yaitu maqamul khudur. Maka beliau sampaikan, inda dzikri ahli shalah tatanazzal fihi rahmah. Orang baik, orang-orang saleh, guru-guru kita, dosen-dosen kita, seluruh Sivitas Akademika di STIM Muhammadiyah Jakarta ini, hanya disebutkan nama tatanazzal rahmah, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadlan bihudurihim, apalagi sampai beliau hadir di acara Baitul Arqam ini. Maka mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa takzim dan rasa mahabbah serta rasa hormat cinta kami kepada beliau, maka mudah-mudahan kita semua seluruh Sivitas Akademika, bil khusus teman-teman yang mengikuti Baitul Arqam di siang hari ini mulai dari pagi tadi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, inayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Andri, ini sampai jam berapa kita bicara fikih ibadah dan muamalah? Ustaz Andri ada? Baik, ya, nanti kalau kelamaan di Oke. Nanti kalau ya. Baik, pertama ingin saya sampaikan, gimana Ustaz? Saya bisa screen? Saya screen ya. Sudah bisa Pak. Ya. Saya silakan Pak. Ya, sampai jam berapa saya bicara? 1,5 jam. Oke, berarti sampai jam 14.30 ya? Ya. Baik.
Oke, kalau gitu. Sebentar, tadi saya close tadi, maksudnya saya buka tadi. Bentar ya. Jadi materi sudah kirim ya? Apakah sudah sampai materinya? Kelihatan di sini? Apa sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Ya, baik. SMS yang sampai ke saya adalah fikih ibadah Muhammadiyah. Tadi yang disampaikan oleh host kita, Ustaz Andri, adalah fikih ibadah muamalah. Ya, maka mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang kami sampaikan, dan nanti mungkin tambahannya di bagaimana bukan hanya ibadah, tapi juga bermuamalah. Kalau memang kemudian yang disampaikan Ustaz Andri tadi. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar, mohon untuk segera memasuki tempat acara karena acara diskusi berikutnya akan. Ya, baik. Tadi ada ibadah, ada fikih ibadah Muhammadiyah ya. Fikih ibadah muamalah Muhammadiyah. Berarti ada berapa kata kunci? Ada fikih, ada ibadah, ada muamalah, ada Muhammadiyah. Itu artinya sebetulnya ada 4 kata kunci ya. Maka mohon maaf di slide ini yang saya share, yang saya berikan ke panitia tidak tercantum muamalahnya karena memang mungkin kesalahan saya tidak membaca, tapi demikian nanti tidak mengurangi, mudah-mudahan kita akan tambahkan muamalahnya. Baik, ini ada maklumat Muhammadiyah. Kebaca? Terbaca ya. Boleh saya dengar suaranya dulu semua, boleh? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, baik. Baik, ya. Berarti ada suaranya ya? Ada, Pak. Alhamdulillah. Banyak orang mau bersuara namun tidak dapat bersuara. Ya. Pertama kita bersyukur bahwa sudah kelihatan, sudah kedengaran suaranya. Sebagian kelihatan wajahnya. Mudah-mudahan ini bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur masih suaranya mantap, suaranya sehat, wajahnya baik, di tengah-tengah orang mulai mengkhawatirkan untuk beraktivitas, maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ditambahkan nikmat kita. Yang kedua, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasul, maka dibalas dengan 10 kebaikan. Wa khutta anhu asyra khataya, dan ditutup 10 kejelekan. Wa rufi'at anhu asyra darajat, dan diangkat 10 derajat. Maka berangkat dari situ kita bisa lihat di sini. Kelihatan ya maklumat Muhammadiyahnya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Boleh ada yang baca? Satu orang boleh? Satu orang aja boleh, ada yang mau baca? Silakan. Yang hitam-hitamnya yang besar tuh. Ada? Halo. Oke, Linda ya? Atau siapa itu? Bukan, Pak, bukan Linda. Oh, siapa itu? Kurang tahu deh, Pak. Boleh? Boleh dibaca? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah terbitkan panduan ibadah new normal. Panduan ini menjadi acuan umat Islam dalam menjalankan syariat ibadah sehari-hari. Oke. Itu artinya bahwa
kita di warga Muhammadiyah seringkali mendapatkan satu informasi yang kontemporer, yang bentuknya pencerahan, baik itu dalam hal beribadah maupun bermuamalah. Maka teman-teman ketika nanti mendapatkan informasi biasanya diawali dengan maklumat Muhammadiyah. Nah, diantaranya di sini ada khazanah yang diposting oleh Republika tanggal 5 Juni 2020, tepatnya pukul 00.16 waktu Indonesia Barat. Disebutkan bahwa Muhammadiyah terbitkan panduan ibadah new normal. Panduan ini menjadi acuan umat Islam dalam menjalankan syariat ibadah sehari-hari. Ya. Kalau dilihat di bawahnya, seiring ditetapkannya kebijakan new normal, kenormalan baru oleh pemerintah, pengurus pusat PP Muhammadiyah menerbitkan panduan ibadah lanjutan di masa kenormalan baru. Meski disebut sebagai kenormalan baru, sejatinya umat diharapkan menyadari bahwa kondisi tersebut bukan berarti terbebas dari ancaman virus corona jenis baru atau kemudian disebut dengan COVID-19. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Oh, nggak ada masalah kan ya? Nggak ada, Pak. Oke. Iya, Alhamdulillah. Di bawahnya kalau dilihat ada anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Itu artinya bahwa maklumat-maklumat, pedoman-pedoman, panduan-panduan yang diberikan kepada umat Islam secara umum dan warga Muhammadiyah secara khusus tentunya sudah melalui proses tarjih yang begitu ketat, begitu toleransi, dan diangkat maslahat-maslahat untuk umat. Nah, maka kita harus paham dulu di sini dalam simulasi PP Muhammadiyah kita mengenal namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Ya, saya ulang, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Artinya apa? Ada majelis, seperti kita ketahui ada MPR, majelis juga. Ya, majelis ini berarti satu kedudukan yang membahas permasalahan umat, mimma yata'allaq minad-din, apa yang menjadi bagian dari problematika umat tentunya. Kemudian tarjih berasal dari kata rajaha yarjihu, artinya tarjihan, yang artinya adalah yang mengambil yang paling tepat, mengambil yang paling kuat dari yang kuat sehingga itu menjadi manfaat bagi umat. Artinya tarjih itu merupakan satu konklusi dari permasalahan beragama yang diambil dari beberapa statement-statement, legalitas, kemudian justifikasi yang kemudian Muhammadiyah menjustifikasi dari sesuatu yang tarjih, sesuatu yang lebih benar, lebih akurat dan lebih bisa diterima oleh umat. Dan tajdid seperti kita ketahui sering kita mendengar istilah pencerahan. Maka tajdid merupakan pembaharuan atau pencerahan dari apa yang menjadi problematika hidup kita di saat ini maupun ke depan. Maka ingin saya katakan begini, nomenklatur daripada khazanah yang disampaikan oleh Republika yang terbit di tanggal 5 Juni 2020 pukul 00.16 waktu Indonesia Barat ini adalah bagian dari bagaimana Muhammadiyah sangat intens terhadap problematika beribadah, bermuamalah, sehingga menjadikan umat tercerahkan dengan fenomena-fenomena belakangan, baik yang sifatnya adalah sesuatu yang klasik ataupun sesuatu yang kontemporer. Itu artinya Muhammadiyah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam hal beribadah dan bermuamalah, di mana kita ketahui orang beribadah tanpa ilmu maka mardudatun la turad, sebetulnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun muamalah, ya kan. Maka nanti kita akan ketahui ke depan ada, bisa dilihat di bagian ini ada apa? Ada ibadah dalam sistem ajaran Islam. Jadi ada ibadah, ada muamalah yang kemudian bisa dilihat dalam sistem ajaran Islam yang kemudian Muhammadiyah
menjadikan itu patokan untuk menjadikan tidak lepas dari apa yang sudah digariskan oleh Allah secara syariat dan sunnah baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kemudian apa yang disebut dengan agama atau ad-din, maka termaktub di dalamnya ada ibadah, ada juga muamalah. Maka bisa kita lihat bagannya kira-kira seperti ini. Ya, ada akidah di sana, ada syariah, ya, yang bentuknya adalah ibadah, ada akhlak, ya kan, dan ada muamalah duniawiyah. Ya. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa sungguhnya Muhammadiyah tidak akan pernah melepaskan urgensi-urgensi kehidupan dari sendi-sendi yang kita jalankan, baik bagaimana kita melakukan proses akidah, apalagi nanti sampai kepada tazkiyah, ya, pensucian akidah yang kita kenal ya dengan istilah-istilah untuk menghilangkan apa itu TBC, ya, tahayul, bid'ah, khurafat dan seterusnya. Ya, artinya Muhammadiyah intens sekali dalam urusan akidah, dalam urusan bagaimana mentazkiyah akidah, memurnikan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk kepada indikasi-indikasi syirik, tidak masuk kepada indikasi-indikasi yang khurafat, tidak juga pada indikasi-indikasi yang tahayul dan bid'ah tentunya. Sebab biar bagaimanapun yang paling bisa ditolerir adalah ittiba, ya, bagaimana kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah akidah ada syariah di mana ada ibadah dalamnya, ya kan, juga ada akhlak, ya kan, juga ada muamalah ad-dunyawiyah. Sekilas dari bagian ini bisa kebayang posisi ada ibadah, ada syariah. Gimana? Terbayang? Terbayang ya? Mudah-mudahan terbayang, ya. Mudah-mudahan terbayang dan mudah-mudahan bisa terlihat bahwa konteks fikih dalam beribadah dan bermuamalah di Muhammadiyah sangatlah terorganisir dalam rangka mencari maslahat yang paling baik untuk umat, untuk kemudian tercerahkan dari legal standing yang ada, baik itu Quran, sunnah ataupun ijma, atau yang kita kenal dengan konsensus daripada ulama. Ya. Jadi nanti boleh saja dituliskan sendiri masing-masing. Ya, akidah saya tuliskan itu berbahasa Arab, tidak berbahasa Latin. Akidah berarti teologi, syariah berarti hal yang mengatur bagaimana kita beribadah dan seterusnya. Ada akhlak yang kita kenal dengan norma atau nilai. Ada muamalah duniawi yang kita kenal belakangan, ada banyak hal, ada akad jual beli, apalagi proses pandemi seperti ini, ada jual beli yang tidak sesuai akad dan rukun yang kemudian ditolerir dengan hajat, ya, kepentingan manusia. Maka banyak sekali jual beli online, ya, Ramayana online, ya, Carrefour online, ya kan, bahkan warung-warung ucok sekarang, ya, Alay dan seterusnya juga mulai online, ya kan. Apalagi Tanah Abang dan Cipulir, ya kan, tentunya juga PGC juga banyak sekali toko-toko yang beraktivitas dengan cara online. Itu juga bagian dari muamalah duniawiyah. Belakangan juga kita mengenal istilah perbankan syariah dan industri keuangan syariah. Ada LMS, lembaga keuangan syariah, ada KNKS sekarang, ya kan, ada Komite Nasional Ekonomi Syariah, dan banyak hal yang terkait dengan syariah tentunya, yang tentunya kalau di kita, di warga Muhammadiyah adalah sangat intens untuk dijaga keabsahannya guna mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka pertanyaannya adalah apa itu fikih, ya? Karena materi yang diberikan adalah fikih ibadah dan muamalah dalam Muhammadiyah. Ya. Kita seringkali mendengar kata-kata fikih, ya. Ada
biasa ditulis dengan fiqh atau fikih ya. Beberapa literatur menyebutkan ya, kita dibawa dengan tulisan fiqh atau juga fikih ya. Fiqh atau fikih ini memang literasi yang kita dapat adalah berasal dari konotasi berbahasa Arab ya kan. Faqaha yafqahu faqih. Kita banyak sekali teman-teman kita di kelas itu yang namanya faqih ya. Bahkan anak saya yang nomor 2 juga namanya faqih ya, Faqih Gifran Ahmadi. Artinya mereka fikih ini adalah satu sifat, satu aktivitas ya kan. Faqih berarti orangnya. Jadi kalau kita mendengar kata-kata fikih atau fikih itu berarti aktivitasnya ya. Tapi kalau faqih berarti orangnya. Apa adalah salah satu yang kita ketahui dari bidang ilmu dalam syariat yang secara khusus membahas persoalan hukum ya, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah Tuhan kita yang kita kenal dengan Rabbul Alamin. Itu artinya bahwa kalau kita lihat bagian sebelumnya, bahwa setelah akidah ada syariah. Syariah adalah sesuatu yang mengatur bagaimana berkehidupan, tendensi hukum-hukum dari mulai yang kita sebut dengan wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, ya kan, kemudian makruh, ya kan, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat bahwa fikih adalah satu pemahaman, satu di bidang ilmu dalam syariat yang secara khusus membahas persoalan-persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik berkehidupan secara personal maupun secara komunal. Ya, kenapa harus personal dan komunal? Ya, kalau kita mengenal diri kita secara personal, maka kita akan mengenal bagaimana manusia secara komunal. Kalau kita mengenal diri kita dengan baik, maka tentunya kita akan mengenal Tuhan dengan baik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia sedang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tidak mengenal dirinya, tentunya dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalilah syariat, kenalilah Allah, kenalilah Rasul kita, kenalilah bagaimana hukum itu fikih dengan kita mengenali diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengetahui diri kita, maka semakin kita mengetahui bagaimana hakikat kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih. Ya, tadi kan ada 4 kata kunci ya. Yang pertama adalah fikih, yang kedua adalah ibadah, ya. Yang ketiga adalah muamalah, yang keempat adalah Muhammadiyah. Yang kedua adalah apa itu ibadah, ya kan? Ibadah atau ibadat ya. Seringkali kita mendengar atau melihat tulisan literasi yang menuliskan ibadat atau ibadah. Kalau kita kembalikan kepada etimologi daripada ibadah, maka ibadah ini masuk kategori muannas, ibadatun. Kalau kita lihat ibadah, maka konotasi daripada etimologinya adalah satu. Tapi kalau ibadat, ya, sini saya tuliskan adalah ibadah atau ibadat. Ya. Kalau ibadat adalah sesuatu yang kemudian muannas berakhir dengan ta'ut ta'nis, diakhiri dengan diawali sebelum akhir dengan alif, itu artinya ibadat, bentuknya jamak, ya, bentuknya adalah majmuk daripada apa yang kita kenal dari ibadah. Itu artinya literasi ibadah betul, literasi ibadat juga betul. Orang akan bilang satu waktu adalah fikih ibadah, satu waktu dengan fikih ibadah, satu waktu dengan fikih ibadat, satu waktu dengan fikih ibadah. Kedua-duanya boleh. Maka kalau kita lihat secara dalam, secara intens bahwa apa yang menjadi aktivitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana menjadikan ibadah yang bisa kita lihat dari terminologi bahasa Indonesia adalah
bagaimana kemudian bakti kepada Allah sebagai Tuhan kita dalam menjalankan peraturan-peraturan beragama. Itu artinya ada bakti kita yang kita jalankan dalam rangka kita menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ibadah itu identik dengan usaha lahir dan batin, baik itu perintah agama maupun hal-hal yang teridentifikasi dari urusan yang dijalankan dalam urusan beragama. Ya, bahkan di kamus besar disebutkan sebagai upacara yang berhubungan dengan agama. Ya, karena ibadah cenderung satu proses berkehidupan yang di sana ada ikrar, ada satu tendensi identifikasi bahwa itu adalah ibadah. Ya, katakanlah kita sholat. Ketika sholat kita diharapkan untuk berdiri. Hanya saja ketika tidak mampu berdiri maka jasa bil julus, ya, diperbolehkan untuk duduk, ya kan. Itu artinya bahwa ada identifikasi bahwa proses itu terlihat untuk kemudian menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita memang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa ibadah ini lebih cenderung kepada merendahkan diri kita, tunduk kepada kita, kepaduhan dan aturan-aturan agama kita. Ya. Maka mereka yang patuh taat atas prinsip-prinsip beragama yang sudah ditentukan dalam hal beribadah maupun muamalah, maka kemudian sesungguhnya dia sedang melakukan proses merendahkan dirinya, proses ketundukan dirinya, proses kepatuhannya kepada Sang Khalik. Ya, jangan lupa kita selalu diajarkan untuk la ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ruang kita untuk kemudian kita bermaksiat kepada apa? Kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka di room ini, di kelas ini, di tempat Baitul Arqam ini tentunya kan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Andri bahwa setelah melakukan aktivitas istirahat, sholat dan seterusnya, maka kita memulai kembali. Tentunya sholat kita zuhur tadi, saya yakin semuanya, mau laki-laki mau yang perempuan, mau yang mahasiswa ataupun mahasiswi, ya kan, mau yang muslimin maupun yang muslimat, sesungguhnya semuanya juga dalam rangka beribadah. Saya yakin tangannya juga ketika melakukan sholat berkeyakinan bahwa sholat adalah sesuatu yang ibadah yang dimulai dengan takbir, nah, dan ditutup dengan salam. Nah, takbir kita tentunya semuanya tangannya adalah dua-duanya mengangkat. Ya. Saya tidak terfikir kalau ada yang angkat satu tangan saja. Misalnya begini, Allahu Akbar, cuma satu tangan. Tapi saya yakinnya seluruhnya mengangkat dua tangannya. Nah, ketika mengangkat dua tangan inilah, proses pengangkatan tangan inilah yang kemudian diucapkan oleh Rasul, innama ataqabbalus shalah liman tawadhu'a li azamati. Innama, sesungguhnya, selalu kata-kata inna dengan tasdid dan gunnahnya itu merupakan taukid, penegasan, sungguh-sungguh. Ataqabbalu, aku menerima. Apa yang diterima? Liman tawadhu'a, ketika seseorang sudah meletakkan pangkat, harkat, jabatan, ya kan, status sosial dan seterusnya. Di mana diletakkan? Liman tawadhu'a li azamati, di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka proses ibadah itu tidak lain tidak bukan adalah proses merendahkan diri kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita menundukkan diri kita untuk kemudian kita menunjukkan kepatuhan kita. Kita belum lupa proses pengingkaran daripada iblis yang akhirnya tidak mau tunduk kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menjadi bagian yang dimurkai Allah. Maka sekali lagi, ibadah merupakan bagian dari proses kita menundukkan diri kita, mematuhi apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata kunci yang ketiga, sebetulnya sebelum Muhammadiyah ada muamalah. Ya,
karena tadi ada miss, ya, saya sampaikan di awal tadi ada misinformasi, maka kemudian muamalahnya tertinggal. Nah, muamalah punya kaidah tersendiri yang kita kenal dengan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Suatu konteks kita bermuamalah, bersosial dalam tatanan bermuamaliyah itu kita diberikan satu urgensi yang boleh. Artinya kita boleh melakukan aktivitas transaksi bersosial yang sesungguhnya itu merupakan bagian dari kebutuhan, diawali dengan kebolehan illa ma yadullu dalil ala tahrimihi, ya kan, kecuali ada satu identifikasi legalitas yang menyatakan pengharamannya atau ketidakbolehannya dari apa yang kita jalankan. Itu muamalah. Jadi seringkali ibadah kemudian disandingkan dengan muamalah, ya, atau yang kita kenal dengan muamalah dunyawiyah. Bahkan muamalah ini berkembang ilmunya sampai kepada satu tatanan sivitas yang luar biasa. Bahkan belakangan kita dikenalkan dengan ada prodi ekonomi Islam misalnya, ada fakultas ekonomi Islam misalnya, ada prodi perbankan syariah misalnya, bahkan di fakultas-fakultas umum ya seperti Mercu Buana misalnya, kemudian fakultas Universitas Pancasila misalnya, atau universitas lain yang kita ketahui juga melakukan banyak aktivitas di muamalah. Terlebih kita di Muhammadiyah, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, tentunya juga kita tidak melepaskan apa yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip bermuamalah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana bermuamalah secara luas, baik itu dalam konteks perbankan maupun industri keuangan syariah, bahkan kemudian mungkin masuk kepada asuransi dan seterusnya. Itu artinya bahwa muamalah sangat fleksibel dalam Muhammadiyah, sangat menjadikan satu perekat umat untuk kemudian orang baik warga Muhammadiyah secara khusus maupun umat muslimin secara umum itu menjadikan satu tatapan pandangan bahwa muamalah adalah satu bagian jembatan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan ketika kita melakukan aktivitas kehidupan, baik itu beribadah, baik itu bermuamalah, tentunya kita ingin sekali menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka kata kunci yang keempat adalah Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah seperti yang kita ketahui ya merupakan suatu persyarikatan, ya, gerakan Islam, ya. Sehingga saya garis bawahi di sini adalah gerakan Islam yang teman-teman juga tentunya sudah banyak mengetahui tentang kemuhammadiyahan. Ini bukan sekte, ini bukan aliran